Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dimanapun berada, dan semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi Tahsin Bersanad sebagaimana yang berada di dalam Aisar Lisigor, yaitu membaca Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir untuk anak-anak sampai dengan lansia. Baik, pada kesempatan ini kita akan memulai materi ini atau Tahsin Bersanad ini. Kemarin kita sudah membahas, karena di dalam membaca Al-Quran itu kita betul-betul harus memahami makharajil huruf atau tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat huruf, yaitu karakter dari masing-masing huruf itu. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan ini pada sifat-sifat huruf, karena kemarin kita sudah membahas makharajil huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Jika lupa, silahkan dibuka kembali video yang telah saya kirimkan di video-video sebelumnya. Semua berbicara tentang makharajil huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf, ya, sebagaimana tempat keluarnya huruf yang berada di tenggorokan, baik yang berada di rongga mulut, yang berada di alisan, atau yang berada di bibir, maupun berada di khoisum atau berada di bagian hidung. Semua kita sudah bahas dan sudah sampai pada pembahasan gunnah, ya, dengung. Itu saya tidak akan sampaikan lagi, karena kita pada kesempatan ini akan membahas sifat-sifat dari masing-masing huruf hijaiyah, 29 huruf hijaiyah yang berada di dalam Al-Quran, agar bacaan kita menjadi lebih baik dan benar sesuai dengan contoh atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan mulai pembahasan ini dengan sifat-sifat huruf yang berada di dalam huruf hijaiyah. Sebagaimana di dalam jilid 1 ini, kita mulai jilid 1. Pada setelah kita membahas makharajil huruf, di sini terlihat bahwa kita akan latihan sekaligus akan membahas sifat-sifat dari huruf hijaiyah yang berada di dalam Al-Quran sebelum kita membacanya. Maka di sini terlihat, di sini ada alif, kemudian di sini ada hamzah, dan kemudian di sini ada harokat fathah. Ini bukan dibaca alif fathah a seperti itu, ya. Kenapa? Tapi ini adalah huruf hamzah yang telah diberi harokat sehingga kita membacanya a. Kenapa ini adalah huruf hamzah? Kok kita tidak memulainya dengan alif? Karena mahros atau huruf alif ini tidak bisa diberi harokat, karena dia tidak bisa terbaca. Kenapa tidak bisa terbaca? Karena alif itu merupakan huruf fungsinya untuk memanjangkan bacaan, ya, atau berkaitan dengan mat. Mat itu adalah berkaitan dengan memanjangkan bacaan, bukan berkaitan dengan harokat. Yang berkaitan dengan harokat adalah hamzah. Ketika diberi harokat itu akan dibaca a. Ya, karena dulu kita akan membaca alif fathah a, alif kasroh i, alif duma u. Itu salah. Yang benar adalah hamzah diberi harokat, karena fungsi dari huruf alif itu memang tidak boleh diberi harokat. Dia merupakan huruf mat, ya. Dan kenapa saya mengatakan demikian? Karena ketika kita akan membaca atau melihat bahwa macam-macam hamzah itu ya seperti yang terlihat pada gambar ini. Ya, saya dekatkan lagi. Seperti yang terlihat ini macam-macam hamzah. Kalau ada kita melihat seperti ini namanya hamzah. Ini juga alif diberi hamzah gini. Ini juga namanya hamzah. Kalau diberi harokat a, kita akan baca a. Hamzah diberi harokat a, seperti ini kita akan baca a. Dan alif juga diberi harokat, diberi hamzah dan diberi harokat kasroh, baca i. Ini juga begitu. Ini juga hamzah namanya, kalau diberi harokat kasroh baca i. Kemudian waw juga begitu, diberi hamzah dan diberi harokat u, dhammah, maka akan dibaca u. Ini semua huruf-huruf hamzah. 1, 2, 3, 4, ada 5, ya. Makanya kita kembali lagi pada pembahasan awal, ya, bahwa itu bukan huruf alif, karena huruf alif tidak boleh diberi harokat seperti yang telah saya sampaikan di awal. Itu harus
tidak bisa dibaca. Baik, kita lanjut bahwa huruf hamzah. Kita sudah membahas huruf hamzah ini, pertama harus kita ketahui bahwa dia berada di tenggorokan paling bawah, dan itu sudah kita bahas, yaitu berada pada pita suara. Ya, dan huruf hamzah itu ketika kita akan melepaskan huruf hamzah, dia mempunyai 4 sifat ya. Karena kita membahas sifat-sifat huruf hamzah, maka kita harus perlu ketahui bahwa huruf hamzah itu mempunyai 4 sifat ya. Mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama disebut dengan, saya sudah sampaikan juga kemarin, kalau sifat-sifat huruf itu ada 2, sifat berlawanan dan sifat yang berdiri sendiri. Yang berlawanan itu ada 4 dan yang berdiri sendiri ada 8. Saya tidak akan sebutkan karena kemarin kita sudah bahas di pembahasan video sebelumnya sifat-sifat, nama-nama sifat itu. Tapi kita akan langsung membahas agar waktunya cukup sifat-sifat dari huruf hamzah itu sendiri ya. Kita akan mulai dengan huruf hamzah, nanti kalau masih ada waktunya kita akan bahas sekaligus sifat dari huruf ba ya, yang berada pada bibir. Kalau ini berada pada tenggorokan bagian bawah ya, seperti ini, berada tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan yang paling dalam kalau dilihat diukur dari bibir ya, diukur dari bibir ya. Ke sini tenggorokan. Tidak ada huruf yang lebih dalam atau di bawah dari itu ya. Tidak ada, hanya sampai pada tenggorokan bagian bawah. Baik, kita akan bahas sifat-sifat dari huruf hamzah ini ada 4. Yaitu ia mempunyai sifat jahar. Yang kedua, ia mempunyai sifat siddah. Jahar itu adalah jelas dan mempunyai huruf siddah. Siddah itu adalah tertahan atau terhenti atau tidak bocor. Kemudian yang ketiga mempunyai mempunyai sifat infitah, dan yang keempat mempunyai sifat istifal ya, atau istifal. Kemudian yang keempat infitah. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu bahwa huruf hamzah itu mempunyai sifat jahar. Artinya ketika dia mempunyai sifat jahar, sebagaimana terlihat sifat jahar itu berkaitan dengan nafas ya, mempunyai dengan kaitan nafas. Ketika kita akan menyebut a atau ba seperti itu, maka nafas kita itu tertahan ya. Ba, tidak bocor, tidak boleh bocor. Ba, napas kita tertahan, tidak boleh bah, tidak boleh seperti, tapi ba, a, seperti itu. Napas yang tertahan ketika kita membahas berkaitan dengan sifat jahar. Ini yang pertama. Jadi napas kita langsung terputus, a, ba, ta, seperti itu ya, dan dia keluar di bagian luar sini. Yang kedua, ketika kita akan membaca mahroj hamzah seperti ini, maka dia mempunyai sifat siddah. Siddah itu mempunyai sifat suaranya terputus ya. Ketika kita akan beri harokat, bagaimana cara menentukan agar suaranya terputus, maka hamzah ini kita akan beri sukun ya, beri sukun. Seperti itu. Tapi itu suara dan napas terputus. Suara dan napas kita terputus. Ba, ta, sa, a. Seperti itu. Suara dan napas terputus. Kalau tadi, kalau sifat jahar itu napasnya yang terputus. Tapi kalau pada sifat siddah itu suaranya terputus. Terkunci. Tidak boleh mengalir. Bukan a, ba. Tidak seperti itu. Bah, ta, tidak seperti itu, tapi ba, a, ta, itu siddah. Jadi suara dan napas kita terkunci, tidak bocor ya. Artinya tidak mengalir ya. Ketika kita membaca mahroj hamzah. Jadi mempunyai sifat yang kedua, sifat apa? Sifat siddah. Dan yang ketiga adalah hamzah ini mempunyai sifat, ini sifatnya ya. Sifat istifal. Istifal itu hamzah ini mempunyai sifat seperti yang terlihat pada gambar. Hamzah ini mempunyai sifat istifal. Sifat istifal itu artinya suara kita ketika menyebut mahroj hamzah itu tidak diarahkan ke langit-langit ini. Tidak diarahkan seperti ini gambar saya tunjuk ini. Tidak diarahkan ke langit-langit.
kalau diarahkan ke langit-langit, ya, maka suara itu akan menjadi tebal, akan menjadi seperti ini. A, ba, ta, fa. Itu suara kita arahkan ke langit-langit. Maka suara harus kita arahkan keluar, karena dia merupakan huruf tipis. A itu, hamzah itu merupakan huruf tipis. A, ba, ta, seperti itu. Jadi harus tertahan seperti itu. Maka tidak boleh a, ba. Itu kan suara kita arahkan ke langit-langit, berada di dalam, ya. Jadi ini tidak boleh suaranya a. Makanya kalau kita membaca ta'awudz itu tidak boleh a u a u, bukan a u, tapi a u zubillah dan seterusnya. Jadi bukan a u bukan seperti itu, tapi harus di luar, ya, harus berada au. Jadi di suaranya a keluar di sini, berbunyi di sini au, ya, karena dia keluar dari pita suara sini, keluar terus melalui udara sampai dia berada di sini. Itu sifat istifal. Jadi tidak boleh hamzah ini suaranya berada di dalam, tapi dia harus berada di luar, karena dia huruf tipis. Tipis itu selalu berada di luar, tidak boleh di dalam. Jadi dia bersifat istifal. Ya, dia bersifat istifal. Kemudian yang keempat, bahwa ketika kita membaca mahruz hamzah ini, dia suaranya tidak boleh terkepung di dalam. Jadi kalau yang tadi tidak boleh kita naikkan ke langit-langit, ya, ke langit-langit sini tidak boleh. Dan yang keempat mempunyai sifat infitah, ya. Kalau tadi istifal infitah. Jadi suara itu tidak boleh terkurung di dalamnya. Maksudnya tidak boleh terkurung di antara lidah ini, ya, seperti yang saya tunjuk, lidah ini dan langit-langit. Jadi suara itu betul-betul harus dikeluarkan. Lisan kita itu harus terbuka, ya. A, ba. Jadi terbuka seperti ini. A, ba, ta, seperti itu. Ya, misalnya seperti itu. Jadi betul-betul lisan kita itu terbuka di antara lisan dan langit-langit, terbuka seperti ini. Los suara itu. Ya, seperti itu. Kenapa dia harus seperti itu? Karena ketika kita menyebut huruf hamzah, itu lisan kita dan langit-langit kita jauh. Jadi tidak boleh kita kumpulkan suara kita di sini. Kalau yang infitah tadi tidak boleh suara itu kita naikkan ke langit-langit. Ya, tidak boleh. Karena dia akan menjadi huruf tebal. Karena ketika kita akan naikkan ke langit-langit, biasanya lisan ini terangkat seperti ini. Dia akan terangkat. Terangkat lisan itu. Kalau jadi huruf istilah, ya, jadi tebal, ya. Jadi tebal dia nanti hurufnya, ya. Tapi kalau yang keempat adalah infitah, tidak boleh suaranya terkepung di dalam. Jadi yang tidak boleh dinaikkan ke langit-langit, ya, yang karena nanti lisan kita akan terangkat ke sini, padahal ketika huruf hamzah itu lisan kita datar seperti ini. Itu mempunyai 4 sifat. Jadi sebagai kesimpulannya, bahwa setiap huruf yang memiliki sifat istifal, ya, sifat istifal atau sifat yang keempat itu pasti dia memiliki sifat infitah, ya, mulai sifat infitah, ya, yang terus mengalir. Dan sebagai kesimpulan pada kesempatan ini, bahwa berarti kalau kita huruf hamzah itu mempunyai sifat jahar, yaitu berkaitan dengan nafas terputus, mempunyai sifat sida berkaitan dengan suara tertahan, dan mempunyai sifat istifal, yaitu suara tidak diarahkan ke langit-langit, dan mempunyai sifat infitah, suara tidak terkurung di dalam rongga ini antara lisan dan langit-langit. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga manfaat. Dan karena waktunya telah habis, insya Allah pembahasan tentang makhrajil huruf ba kita akan bahas pada video berikutnya.
Demikian, semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.